Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat Asia Dai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk bisa bersekutu, untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah memang lewat ibadah ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan, berkat-berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Kami berseru, kami berdoa, kami memanggil nama-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan, firman-Mu yang dibagikan siang hari ini, menandakan yang menuntun hidup kami, akan memberkati hidup kami, akan mengubahkan hidup kami, untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan dan firman-Mu, supaya melalui setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semua sia-sia yang tidak berguna ditolak, dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang bergabung dengan ibadah siang hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti, mereka juga bisa menerima apapun Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan berasal daripada-Mu, yang ingin menghambat, menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan, yang ingin menghambat, menghalangi jemaat-Mu untuk bisa mengerti, bisa menerima kebenaran firman-Mu, semua diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Kau yang ambil alih dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau buka ibadah kami siang hari ini. Berbicaralah Tuhan oleh hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Hari ini kita sedang berada dalam minggu-minggu Paskah. Ya, artinya kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus juga kebangkitannya. Gitu ya. Jadi kita percaya saudaraku bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, orang-orang yang sudah menerima penghapusan dari segala dosa-dosa kita. Gitu, dengan cara Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk disalib, sehingga itulah pengorbanan yang menjadi bagian kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siang hari ini saudaraku, saya mau membagikan firman Tuhan dari Yakobus, Injil Yakobus dari pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ke-20. Judul perikopnya adalah mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Gitu ya. Saya percaya saudaraku, setiap kita seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari penebusan Tuhan Yesus. Dan seharusnya ketika segala sesuatu sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, seharusnya setiap kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna di dunia ini. Tetapi apakah semua itu kita hadapi sekarang ini? Buktinya kita masih mengalami persoalan, kita masih menghadapi pergumulan, kita masih menghadapi banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini. Gitu, dan kita sudah sering beribadah, kita juga sudah sering berdoa gitu. Tapi banyak doa-doa kita yang sepertinya masih buntu, masih belum mendapatkan jawaban. Gitu ya. Saya percaya harusnya ketika kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, harusnya kita menerima jawaban-jawaban itu, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu sudah selesai. Gitu kan, di atas kayu salib. Tetapi apakah yang kita hadapi saat ini, apakah semua sudah keadaannya baik? Gitu. Masih banyak yang kita hadapi saudaraku. Karena itu untuk firman Tuhan siang hari ini saya memberi judul doa yang berhasil. Gitu ya, firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ini saudaraku, dari ayat yang 12 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat,
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saudaraku sekalian, jadi dari firman Tuhan siang hari ini gitu ya, bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa doa yang berhasil adalah doa yang bisa sampai kepada Tuhan, dan doa yang bisa membuat tangan Tuhan itu bekerja gitu ya. Jadi tangan Tuhan itu bekerja ketika doa-doa kita naikkan. Yang pertama, saudaraku, di sini disampaikan bahwa tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di sini yang pertama, saudaraku, bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak diperkenan untuk bersumpah. Gitu ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu adalah perkataan si jahat. Gitu. Jadi ini yang poin pertama, saudaraku. Kalau kita mau doa-doa kita berhasil, saudaraku, di sini bahwa ketika kita menyampaikan segala sesuatu, itu harus dengan ketulusan, dengan kemurnian. Artinya apapun yang kita sampaikan harus sesuai dengan isi hati kita. Kalau kita menyampaikan sesuatu, itu harus sesuai dengan isi hati kita. Kalau mulut kita mengatakan iya, berarti hati kita juga memang mengatakan iya. Tetapi jika kita mengatakan tidak, harusnya hati kita juga mengatakan tidak. Jadi kita tidak boleh menyampaikan dalam segala sesuatu dalam kemunafikan. Jadi harus dalam kejujuran, harus dalam ketulusan. Itu yang harus kita perhatikan gitu ya, bahwa supaya doa-doa kita bisa berhasil, kita harus memperhatikan ini. Gitu ya, bahwa perkataan kita yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita sampaikan, segala sesuatu yang kita ucapkan harus benar-benar sesuai dengan isi hati kita. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa kita nggak boleh bersumpah, gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir gitu ya, kalau kita cuman misalkan saya ambil contoh, saudaraku ya. Misalkan kita berjanji dengan seseorang bahwa kita mau bertemu, misalkan besok jam 9, gitu ya. Kita bilang, "Oke, besok kita bertemu jam 9." Tetapi karena ketika kita mungkin kita bangun terlambat, lalu kita ada rasa malas untuk bertemu jam 9, lalu tiba-tiba kita undur. Gitu ya, lalu kita undur jam 10, kita undur gitu, kita berikanlah segala sesuatu alasan. Itu sebenarnya kalau dari firman Tuhan, sebenarnya apa yang kita sudah sampaikan jam 9 harusnya kita tepati jam 9, gitu ya. Kita undur kalau mungkin ya, kita undur kalau memang ada sesuatu hal yang memang mendesak, atau ada sesuatu hal yang memang penting yang harus kita kerjakan, ya mungkin itu lain ya. Tapi sebenarnya apa yang kita sudah sampaikan jam 9 harusnya kita tepati jam 9. Makanya sini dikatakan bahwa hendaklah kamu jangan bersumpah demi sorga atau demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita menyampaikan, oh kita nggak bersumpah kok, gitu kan. Makanya kan kalau orang Kristen sering beranggapan bahwa tidak boleh bersumpah, gitu. Karena kalau bersumpah itu kita nggak punya hak segala sesuatu atas dunia ini, gitu ya. Karena segala sesuatu itu memang berasal dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh bersumpah sebenarnya. Makanya di sini kan dikatakan bahwa kita nggak boleh bersumpah demi sorga, demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Demi apapun sebenarnya kita nggak boleh bersumpah. Tetapi di sini juga disampaikan bahwa hendaklah kamu katakan iya jika iya, hendaklah kamu katakan tidak jika tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kenapa di sini dikatakan kena hukuman? Karena firman ini mengajarkan bahwa kita ketika kita menyampaikan segala sesuatu, ketika kita berbicara segala sesuatu, hendaklah seperti kita bersumpah. Artinya kalau kita sudah bersumpah, itu segala sesuatu kita harus tepati. Makanya kalau orang
Istilahnya jangan sembarangan bernasar, jangan sembarangan berjanji, karena kalau itu nggak ditepati sebenarnya, itu Tuhan akan menuntut, gitu. Apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah nasarkan. Makanya kita di sini dikatakan bahwa, iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan kamu menganggap enteng, gitu, setiap perkataan kita. Kalau kita mau doa kita berhasil, doa kita dijawab Tuhan, kita nggak boleh menganggap enteng setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Gitu, supaya di sini disampaikan bahwa supaya kamu jangan kena hukuman, gitu. Karena di sini disampaikan, apa yang kita sampaikan itu kita anggap seperti kita bersumpah. Kalau kita sudah bersumpah, kita nggak tepati, maka kita bisa mendapatkan hukuman. Makanya kalau kita membiasakan diri untuk menyampaikan segala sesuatu seperti kita bersumpah, maka kita nggak akan berani sembarangan kita mengucapkan, sembarangan kita menyampaikan. Kita nggak akan berani. Karena segala sesuatu yang keluar dari lidah mulut kita, itu seperti sumpah, gitu. Kalau kita menganggap itu seperti sumpah, maka kita nggak akan gampang berjanji, kita nggak akan gampang berbicara, kita nggak gampang, ngomong, gitu ya. Karena kita tahu apa yang kita keluar dari lidah bibir mulut kita itu adalah seperti sumpah. Makanya di sini katakan bahwa jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Karena kalau kita menganggap enteng, menganggap remeh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, maka kita bisa kena hukuman. Kenapa? Karena kalau kita salah ngomong itu sama seperti kita bersumpah. Makanya kita bisa kena hukuman. Gitu, ini poin yang pertama saudaraku, bahwa kita harus menjaga pada setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut kita. Kalau memang kita mau doa-doa kita itu dijawab, doa-doa kita itu berhasil, doa-doa kita itu bisa benar-benar menggerakkan tangan Tuhan untuk menjawab. Ini poin yang pertama saudaraku ya, bahwa perhatikan apa yang keluar dari lidah bibir mulut kita, supaya nggak salah, gitu ya. Supaya apa yang kita sampaikan benar-benar berdasarkan kejujuran, berdasarkan ketulusan, yang membuat doa-doa kita bisa dijawab Tuhan, karena mulut kita ada dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci, dalam keadaan benar, gitu. Ini yang poin pertama saudaraku. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya di sini dikatakan bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau dia sedang bergembira, baiklah ia menyanyi. Gitu ya. Ini menyatakan bahwa inilah sebagai tanda kalau kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, inilah sebenarnya harus dilakukan. Ketika sedang mengalami kesulitan, dia harus berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan itu bisa menolong. Gitu. Dan kalau dia sedang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Di sini bernyanyi itu artinya bukannya menyanyi secara dunia ya, artinya mungkin bernyanyi contoh misalnya di karaoke di rumah gitu ya, menyanyi untuk, dunia, bukan. Di sini karena menyanyi bahwa ini memuji Tuhan. Gitu, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Gitu, kalau kita sedang sukacita, kita sedang bergembira, baiklah ia juga bernyanyi memuji Tuhan. Karena kita harus mengerti, karena kita harus sadar, gitu, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita, hadapi, itu nggak akan pernah terjadi tanpa izin Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita sedang susah pun, ya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memohon tangan Tuhan untuk menolong kita. Tapi kalau kita sedang sukacita pun, kita harus berdoa, kita bersyukur. Artinya kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhan berikan bagi kita. Tuhan berikan berkat-berkat-Nya, sehingga kita bisa menikmati. Gitu ya, kita bisa mendapatkan, sesuatu keadaan yang membuat kita sukacita, membuat kita damai sejahtera. Itu semua karena campur tangan Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus mengerti bahwa inilah tanda ekspresi kita, tanda sebagai kita orang yang beriman, tanda sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bahwa kita berdoa kepada Tuhan, kita menyanyi kepada Tuhan, itu tanda kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang pas lagi, menderita boleh nggak bernyanyi? Ya boleh lah. Justru kan dengan kita bernyanyi, kita artinya kita menaikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita. Itulah yang mengundang hadirat Tuhan bisa turun. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir kalau keadaan susah aja datang kepada Tuhan. Gitu. Kalau keadaannya susah aja gitu berdoa kepada Tuhan.
Tetapi ketika keadaannya baik, ketika keadaannya damai sejahtera, biasanya orang lupa. Inilah yang sering terjadi saudaraku. Ketika keadaannya sulit, ketika keadaannya susah, menderita, sering datang ke gereja, sering beribadah. Gitu. Kalau untuk saya, pengalaman saya pribadi saudaraku, ketika kita datang sama Tuhan, ketika hati kita sedang hancur, ketika hati kita sedang sedih, ketika ada musuh datang sama Tuhan, saya percaya saudaraku, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kelegaan. Karena firman Tuhan kan dikatakan bahwa, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benar. 100% itu benar. Ketika kita keadaannya lagi sulit, susah, kita datang sama Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tetapi setelah itu apa? Makanya banyak sekali saudaraku ketika keadaannya susah, datang ke gereja, sepertinya lebih enak di gereja. Lalu malas pulang ke rumah. Karena ketika pulang ke rumah, langsung menghadapi segala sesuatu kembali. Seperti ketika di gereja, hatinya sukacita, hati damai sejahtera, gitu ketika beribadah. Memang benar, itu Tuhan kalau menjamah hati kita, saudaraku, menjamah hati manusia, itu pasti ada yang dirasakan berubah. Pasti. Dan itu memang sukacitanya berlebih. Artinya sukacita yang tidak kita rasakan seperti sukacita dunia. Makanya kenapa begitu kita beribadah, kita datang ke gereja, kita mendapatkan sukacita yang luar biasa. Nah sebenarnya sukacita itulah yang nanti harusnya kita bawa pulang ketika kita menghadapi masalah kembali di rumah. Masalah yang memang sedang kita gumulkan, yang sedang kita hadapi. Jadi sebenarnya ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita berdoa keadaan kita sulit, benar banget gitu. Karena Tuhan itu pasti memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita yang berdoa, setiap kita yang datang gitu ya. Nah, lewat Roh Kudus-Nya itulah kita diberi kekuatan, kita diberi penghiburan untuk bisa kembali menghadapi pergumulan, permasalahan yang akan kita hadapi di rumah. Makanya jangan datang ke gereja, jangan datang beribadah hanya ketika keadaan kita itu susah. Karena banyak sudah kesaksian saudaraku bahwa ketika susah datang sungguh-sungguh ke gereja, ketika Tuhan menjawab doanya, mulai malas ke gereja. Ketika Tuhan menjawab doanya, sudah mulai keadaannya menjadi lebih baik, lalu mulai sibuk dengan keadaan dunia. Lupa bahwa Tuhanlah sudah memberkati, Tuhanlah sudah menolong. Makanya di sini katakan, kalau dia menderita, baiklah ia berdoa. Tetapi kalau dia sukacita, dia sedang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Bernyanyi memuji Tuhan, gitu ya, menaikkan pujian kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam segala keadaan kita, saudaraku. Dan banyak orang yang menderita datang sama Tuhan, lalu ketika dia mulai mendapatkan jawaban doa, maka mulai meninggalkan Tuhan. Itu mulai sibuk dengan kesibukan dunia, lalu mulai melupakan Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan juga gitu ya, bahwa kita harus mengingat, kita harus bersyukur bahwa siapa yang menolong kita sebenarnya, siapa yang memberikan pertolongan, siapa yang memberikan jawaban dari doa-doa kita, saudaraku. Kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Gitu, Mbak. Maka itu jangan ketika kita susah kita datang sama Tuhan, ketika kita sudah dijawab doa-doa kita, ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Ini yang poin yang kedua, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, di sini selanjutnya saudaraku, bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, kalau dari firman ini saudaraku, bahwa ketika kita menderita, ketika kita mengalami sakit penyakit, gitu ya, panggillah penatua, panggillah hamba Tuhan, panggillah pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, panggil, gitu ya, panggil, gitu ya. Jadi kita berbagi, kita bercerita, kita tentang keadaan kita, gitu ya, tentang masalah kita, panggil, gitu. Karena kita sebagai manusia, saudaraku, kita nggak bisa menyimpan segala sesuatu itu sendiri.
Ya kalau bisa memang di-sharing-kan gitu ya, disampaikan, eee, kepada para hamba Tuhan ya, dibagikan kepada para penatua, dipanggilkan, dibagikan kepada para pendeta, gitu ya. Karena seringkali saudaraku ya, seringkali saudaraku, keadaan-keadaan kita mungkin yang sakit terutama ya, kalau kita menderita sakit penyakit, karena nggak selalu sakit penyakit itu memang karena fisik kita yang memang sakit, gitu ya. Dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman saya sebagai, hamba Tuhan, itu sering gitu ya, bahwa sakit yang dialami, ya itu belum tentu karena memang fisiknya sakit. Tapi memang seringkali saudaraku bahwa itu karena ada kuasa-kuasa yang lain gitu yang, di luar daripada Tuhan gitu yang mengintervensi, gitu ya, mengintervensi sehingga membuat tubuh ini sakit, gitu ya. Makanya di sini katakan bahwa ketika kita sakit, ya jangan buru-buru ambil tindakan ke medis, ya tapi coba berdoa dulu, sampaikan kepada hamba Tuhan, berbagi dengan hamba Tuhan, gitu ya, berbagi dengan, para para pelayan Tuhan. Sampaikan dulu, supaya itu bisa didoakan, lalu diberikan dengan minyak urapan, ya lalu didoakan, gitu ya. Itu bisa menyembuhkan saudaraku. Sudah sering saudaraku, hal ini terjadi. Jadi kadang-kadang orang itu sakit, belum tentu fisiknya memang sakit, belum tentu memang fisiknya lemah, tapi memang ada kuasa yang lain yang di luar kebenaran, yang di luar Tuhan itu yang mengintervensi, yang ikut campur tangan, sehingga membuat tubuhnya menjadi sakit, gitu ya, Kak. Berapa waktu yang lalu saudaraku, itu ada tetangga saya, itu, saya lihat tiba-tiba kenapa kok jalannya itu tiba-tiba pelan sekali gitu, pelan sekali. Lalu saya tanya, "Kenapa Pak?" Gitu, "Kok jalannya, pelan sekali?" Gitu. Dia bilang, "Ini sakit pinggang saya, saraf saya, sarafnya kejepit," katanya gitu. Karena dia ngangkat-ngangkat barang gitu, jadi akhirnya pinggangnya sakit gitu. Karena saya, di mobil memang ada, minyak urapan yang sudah didoakan, lalu saya bilang, "Kasih, minyak ini Pak, ini saya punya minyak yang sudah didoakan," gitu ya, "kasih ini Pak," gitu, "percaya," gitu, minta ampun sama Tuhan, minta ampun, minta tolong sama Tuhan, lalu kasih minyak ini. Puji Tuhan saudaraku, setelah beberapa hari saya ketemu lagi, jalannya sudah biasa saudaraku, puji Tuhan. Dan tadi pagi gitu ya, tadi pagi itu saya lihat jalannya sudah benar-benar sempurna, itu puji Tuhan. Jadi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering sakit penyakit itu memang bukan karena fisiknya memang lemah gitu ya, tapi memang ada gangguan gitu ya dari kuasa-kuasa yang lain yang di luar kebenaran, di luar Tuhan yang sering mengganggu. Gitu, makanya di sini katakan bahwa ketika kamu sakit, baiklah memanggil para penonton jamaah supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Dan di sini selanjutnya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Sering saudaraku ketika keadaan kita tidak baik, itu sebenarnya posisi iman kita juga sedang di bawah. Ketika kita menghadapi segala macam masalah, yaitu ketika kita menghadapi segala sesuatu, sering gitu ya, dengan tekanan, dengan situasi, dengan kondisi yang kita hadapi, sering. Sebenarnya kita sering nggak sadar bahwa tekanan-tekanan dari keadaan kita itu membuat iman kita itu turun, membuat iman kita itu lemah. Gitu, makanya di sini dikatakan bahwa kita harus ketika kita didoakan, itu sebenarnya apa saudaraku? Ketika kita didoakan, yaitu sebenarnya itu adalah iman kita yang kembali dibangunkan. Iman kita yang kembali dibangkitkan untuk kita bisa kembali percaya. Makanya di sini dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan akan membangunkan dia. Kalau orang imannya sedang di bawah, imannya sedang lemah, itu posisi keadaannya tidak percaya. Gitu. Bagaimana mungkin dia keadaannya sedang tidak percaya bisa menerima kesembuhan itu? Gitu. Bagaimana mungkin gitu? Di sini kan dikatakan bahwa Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Gitu. Makanya disediakan doa yang lahir dari iman. Kalau yang contoh yang tadi saya sampaikan, itu ketika saya memberikan itu saya percaya kuasa Tuhan itu ada di dalam minyak urapan ini.
Lalu ketika saya memberikan minyak ini kepada orang itu, saya suruh orang itu untuk berseru memanggil nama Tuhan, minta ampun. Karena sering kelemahan kita, keadaan-keadaan kita itu terjadi yang tidak baik itu karena dosa-dosa kita. Makanya ketika kita menerima minyak, ketika kita didoakan, disitulah saatnya iman kita kembali dibangkitkan. Iman kita kembali dibangunkan untuk kita bisa kembali percaya kepada Tuhan. Ketika itu kita terima, kita percaya, maka Tuhan bisa bekerja. Makanya di sini dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang itu serta membangunkan dia. Gitu. Artinya ketika dia menerima minyak, lalu ketika kita didoakan, iman kita bangkit, iman kita berubah. Yang tadinya kita sedang keadaannya lemah imannya, gitu. Gimana kita bisa percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan? Ketika iman kita sedang lemah, iman kita sedang di bawah, bagaimana kita bisa percaya? Tetapi ketika kita menerima kuasa Tuhan lewat penumpangan tangan misalnya, lewat ibadah, lewat doa-doa, lalu iman kita berubah. Makanya itu yang iman itu yang membuat kita bangkit kembali. Dan setelah kita bangkit, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Gitu kan? Makanya di sini katakan bahwa dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya itu juga akan diampuni. Artinya ketika kita menerima lawatan Tuhan, saya percaya saudaraku, kalau firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang lumpuh yang di kolam Betesda, gitu kan, ketika dia dijamah Tuhan, maka Tuhan bilang, "Bangkit, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Gitu kan. Itu kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia percaya, lalu dia menerima kuasa itu, dia bangkit, dia bangun. Gitu, itulah. Jadi ketika iman kita bangkit, iman kita bangun, saya percaya fisik kita juga bisa bangun. Fisik kita juga bisa bangkit. Makanya jangan heran saudara kalau kita menerima lawatan Tuhan lewat doa, lewat minyak yang diberikan, lewat minyak urapan yang diberikan, itu bisa membangkitkan roh kita, bisa membangkitkan juga fisik kita. Dan itulah yang akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Dan kalau ada dosa-dosa, gitu ya, itulah dosa-dosanya yang diampuni ketika kita menerima lawatan Tuhan. Seperti sekarang ini gitu, ketika kita merayakan besok Minggu kita akan merayakan Minggu Paskah, di mana Yesus telah bangkit. Gitu, kemarin Yesus telah mati, gitu, dan hari Minggu Tuhan Yesus dibangkitkan. Saya percaya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus mati di atas kuasa, maka dosa kita ikut mati. Lalu ketika dia bangkit, kita juga bangkit. Karena kita percaya. Itu sekalipun mungkin tubuh kita mati, tapi kita tidak mati. Roh kita tetap hidup. Itulah yang membuat kita bisa dibangunkan. Ya, jadi ini yang selanjutnya ya saudaraku, bahwa kalau kita mengalami sakit penyakit, ya kita bagikan dulu kepada hamba Tuhan, bagikan dulu pada pendeta, cerita supaya didoakan lebih dulu. Gitu, dan ketika kita didoakan, fisik kita maupun rohani kita, jasmani rohani kita itu bisa dibangkitkan. Dan kalau ada dosa-dosa, dosa-dosa kita diampuni. Itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Gitu ya. Ini maka dikatakan bahwa itulah yang akan menyelamatkan dia. Karena menerima lawatan Tuhan, menerima doa, menerima minyak urapan, gitu ya, menerima lawatan Tuhan lewat doa, lewat minyak urapan, lewat hamba-hamba Tuhan. Itu yang membuat segala sesuatu bisa bangkit dan diselamatkan. Lalu yang selanjutnya saudaraku dikatakan bahwa ayat 16 ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sini dikatakan bahwa selanjutnya saudaraku, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, di sini yang tadi kan dikatakan bahwa ketika sakit bicara kepada hamba Tuhan, bicara kepada pelayan Tuhan untuk didoakan. Lalu diberikan minyak, dioles minyak gitu kan. Dan itu akan membangunkan dia, membangunkan jasmani rohani, dan kalau dosa-dosa itu diampuni. Dan di sini katakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya
kamu sembuh. Dan di sini dikatakan bahwa saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Kenapa di sini kita perlu mengaku dosa, saudaraku? Karena Yesaya 59 dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu lah itu yang menjadi penghalang. Penghalang dosa, penghalang terberat doa-doa kita bisa berhasil, doa-doa kita dijawab adalah dosa. Makanya dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, inilah pentingnya kita mengaku dosa, saudaraku. Tetapi tentang mengaku dosa ini memang kita perlu berhati-hati juga gitu ya. Artinya kita nggak bisa sembarangan mengaku dosa gitu ya. Karena banyak kejadian, saudaraku. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati, saudaraku, karena ketika dia berbicara mungkin kepada orang yang kurang tepat. Lalu ketika dia berbicara, dia mengaku dosanya, gitu. Malah malah pengakuan inilah yang akhirnya menjadi bahan gosip, gitu ya. Akhirnya dosanya ini diceritakan kemana-mana, akhirnya menyebar kemana-mana. Itu yang membuat orang tuh banyak kecewa, gitu. Makanya kan di sini katakan bahwa kita perlu orang yang tepat, kita perlu sharing kepada orang yang tepat, gitu ya, untuk bisa kita mengaku dosa. Karena mengaku dosa ini benar-benar penting, gitu ya. Karena banyak pengalaman gitu ya, banyak kejadian yang kurang baik, itu semua akibat dari dosa. Makanya kalau kita mau mengaku dosa, saya percaya gitu, disitulah tangan Tuhan bisa bekerja. Itulah yang membuat doa-doa kita bisa dijawab Tuhan, doa-doa kita bisa berhasil, itu karena kita mengaku dosa. Ini penting sekali, gitu. Karena orang banyak bilang, "Ya pakai iman dong, pakai iman bisa langsung dijawab." Iya, benar, mungkin sekali, 2 kali bisa. Tetapi apa bisa terus seperti itu? Sedangkan kalau ketika kita posisi sedang dalam dosa, itu kita akan didakwa iblis terus. Kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu berdosa melakukan ini. Bagaimana mungkin ketika kita didakwa oleh iblis, didakwa oleh si jahat, kita bisa beriman? Susah. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya susah. Makanya kita harus terus berjuang untuk bisa tetap dalam kekudusan. Dalam kekudusannya seperti apa? Ya harus mengaku dosa. Maka di sini dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kadang-kadang saudaraku, supaya kita mengalami pemulihan, kita mengalami kelepasan, kita mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Itu kita juga harus saling mendoakan. Gitu, nggak juga kita hanya sepihak kita didoakan terus gitu ya. Ya memang bisa juga sih gitu, nggak salah juga gitu. Tapi kalau kita juga mendoakan, saya percaya saudaraku, saya percaya kalau kita mendoakan orang, saya percaya ada orang juga mendoakan kita, saudaraku. Jadi ini memang ada timbal baliknya, gitu ya. Bisa aja sih kalau orang mendoakan gitu kan, di sini katakan bahwa selanjutnya katakan bahwa 2 orang yang benar, bila dengan yakin mendoakan sangat besar kuasanya. Makanya ini yang sering terjadi gitu, kalau ada hamba Tuhan gitu ya, ada para pendeta, itu banyak orang minta didoakan gitu ya, minta diberikan pokok doanya, diserahkan pokok doanya gitu untuk didoakan. Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi di sini saudaraku harus 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 lihat, harus perhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa doa orang yang benar. Doa orang yang benar, dan di atasnya tadi dikatakan bahwa harus saling mendoakan. Artinya yang berdoa harus benar, yang didoakan juga harus benar. Itulah yang membuat doa bisa berhasil. Kalau cuma sepihak, bisa berhasil bukannya nggak bisa. Kan dikatakan bahwa iman sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung. Artinya ketika kita orang berdoa, ketika dia menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan bisa jawab orang ini benar, bisa, nggak salah. Tetapi lebih pasti lagi ketika yang mendoakan benar, yang didoakan juga benar. Itu lebih pasti lagi. Makanya dikatakan di sini doa orang yang benar. Bila dengan yakin mendoakan sangat besar kuasanya. Dan kalau yang mendoakan benar, yang didoakan juga benar, saya percaya itu yang lebih membuat bisa keberhasilan yang lebih pasti sebenarnya. Tapi kan nggak sering kali karena orangnya ini malas berdoa,
Dia bawalah pokok doanya kepada para hamba Tuhan, dibawalah kepada para pendeta. "Tolong Pak, tolong Bu, doakan masalah saya gini gini gini." Kenapa sebenarnya? Karena orang yang punya masalah ini sebenarnya malas berdoa. Akhirnya dibawalah pokok doanya supaya didoakan orang lain. Dan berharap bahwa doanya itu bisa berhasil. Benar bisa berhasil, tetapi seberapa pasti? Gitu. Kalau kita mau benar-benar pasti, doa kita bisa dijawab, dua-duanya harus klop. Gitu. Boleh kita berbagi, nggak apa-apa. Kita cerita, kita bilang, "Dukung doa ya Pak, dukung doa ya Bu, masalah saya gini gini gini." Boleh, nggak apa-apa. Tetapi yang menyampaikan pun, yang mengalami masalah pun itu lebih baik lagi memang kalau dia juga berdoa. Gitu. Dia juga harus berdoa, gitu. Supaya memang terjadi, frekuensi yang sama. Itulah yang membuat keberhasilannya bisa lebih pasti. Jadi di sini kan bahwa doa orang yang benar. Ya jadi kadang-kadang kalau di sini orang sering berpikir bahwa doa yang benar, gitu ya. Orang selalu berpikir doa yang bagus, doa yang baik, doa yang kata-katanya bagus, kata-katanya yang enak didengar, itu yang membuat doanya berhasil. Sebenarnya enggak, di sini karena bahwa doa orang yang benar. Jadi orang yang benar, baru itulah yang berhasil. Yang sangat besar kuasanya doa orang yang benar, bukan doanya yang benar. Tapi orangnya yang harus benar. Orangnya yang harus hidupnya itu sesuai firman Tuhan, gitu. Hidupnya memang berusaha, berjuang untuk menjauhkan dosa. Itulah yang doa-doanya bisa dijawab Tuhan. Jadi kadang-kadang orang berpikir, wah doanya dia bagus sekali ya, karena kata-katanya teratur rapi, gitu ya. Kata-katanya enak untuk didengar, gitu. Tetapi jawabannya belum tentu. Ada orang mungkin doanya sepertinya singkat, padat, gitu ya, langsung to the point, nggak bertele-tele. Tapi itu yang dijawab. Nah sekarang kita berdoa, kita mau dijawab atau tidak, gitu kan. Kalau saya pribadi jelas mau dijawab, meskipun doanya mungkin seperti apa, yang penting kan jawaban doanya. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar, gitu ya. Lalu selanjutnya di sini dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya kalau saudaraku mendengar nama Elia pasti sudah banyak yang tahu bahwa Elia adalah salah satu nabi yang meninggalnya pun langsung naik ke surga. Itu Elia. Artinya Elia ini adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Ya. Tetapi disingkatan bahwa Elia ini adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Artinya kita dengan Elia sebenarnya sama nggak? Sama sebenarnya. Nggak ada bedanya. Artinya kuasa yang Elia miliki, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, sebenarnya kita juga bisa miliki. Dan makanya sebenarnya otoritas yang diberikan kepada kita orang percaya sebenarnya sama. Itu kan kalau di 1 Yohanes 5 dikatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan dunia selain orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya ini sama sebenarnya, tetapi apa yang membuat berbeda gitu. Apa yang membuat berbeda? Gitu, karena imannya itu gitu, itu yang membuat berbeda. Gitu, padahal otoritasnya diberikan sama, tapi iman percayanya itu yang membuat berbeda. Gitu, padahal kita sama-sama orang percaya dan orang percaya sama-sama orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu sama bisa mengalahkan dunia lewat imannya. Tetapi mengapa kadang-kadang doa orang yang ini bisa dijawab, doa orang yang ini tidak dijawab? Imannya yang membuat berbeda. Imannya yang membuat berbeda. Kalau imannya sama, harusnya juga bisa memang jawabannya sama. Jadi kalau kita sama-sama orang percaya sebenarnya sama, kita juga bisa berdoa. Gitu ya, artinya kita kayak berdoa, doa kita bisa dijawab Tuhan juga. Gitu, sama-sama kita punya otoritas yang sama, ya kita mempunyai, Tuhan yang sama, gitu ya. Ini yang membuat sebenarnya berbeda adalah imannya. Ya lalu selanjutnya dikatakan bahwa dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini dikatakan bahwa ia
telah bersungguh-sungguh berdoa. Kalau dibilang di sini bersungguh-sungguh berdoa, saudaraku, kita sering berdoa. Setiap orang, mungkin orang Kristen, semua rata-rata berdoa, gitu. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh berdoa? Kalau orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia berdoa memang benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kita seringnya, kita berdoa, tapi kita mau supaya doa-doa kita itu dijawab menurut kemauan kita, menurut kehendak kita, menurut keinginan kita, itu yang kita mau. Itulah yang sering kali terjadi. Mengapa doa kita tidak berhasil? Karena doa yang kita naikkan, itu memang harus sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginannya Tuhan. Dan saudaraku harus mengerti, saudaraku harus tahu gitu, bahwa Tuhan itu nggak pernah mencelakakan kita. Kalau doa yang kita naikkan itu, yang kita minta itu pada akhirnya bisa mencelakakan kita, membawa kita tidak selamat, membawa kita tidak kepada berkat, sebenarnya Tuhan nggak akan jawab. Makanya di sini katakan bahwa ia sungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan jawabannya kita juga serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan supaya bisa seperti ini, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Makanya sering kali kenapa doa kita kok nggak pernah dijawab. Kita udah berdoa, kita capek-capek mungkin kita doa puasa, lalu kadang-kadang kita doa subuh, gitu. Tapi nggak pernah dijawab. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan keinginan kita sendiri, masih mengandalkan kemauan kita sendiri. Kita mau doanya itu yang sesuai dengan keinginan kita, padahal belum tentu. Karena Tuhan itu kalau Dia menjawab doa-doa kita, itu yang terbaik buat kita pasti. Gitu, makanya ketika kita berdoa, ya kita harus bersungguh-sungguh berdoa gitu, mengandalkan Tuhan, mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, tidak menurut keinginan kita lagi. Kalau selanjutnya dikatakan bahwa ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di sini saudaraku dikatakan bahwa jika di antara kita, di antara kamu, di antara orang-orang di sekitar kita, di antara jemaat, ada yang berdosa, lalu ada orang yang membuat dia berbalik dari dosanya, membuat dia bertobat, gitu ya. Dan ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak dosa. Jadi inilah sebenarnya tujuan kita berdoa juga, gitu ya. Bahwa kita berdoa itu kita berdoa untuk orang lain. Jadi kita berdoa itu nggak cuma untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga harus berdoa untuk orang lain di sekitar kita. Terutama mereka yang masih ada dalam kegelapan, mereka yang masih tidak berlaku sesuai firman Tuhan, itu yang kita harus doakan. Karena sebenarnya tujuan Tuhan adalah ini, bahwa kita membuat orang itu berbalik dari kegelapan kepada kebenaran, dari kejahatan kepada kebaikan. Itu yang kita harus lakukan. Itu bahwa ini tujuannya, bahwa kita membawa lewat doa-doa kita lah, gitu ya, kita membawa orang berbalik. Saya percaya saudaraku, kalau keadaan saya bisa seperti sekarang ini, gitu ya, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, gitu ya, saya bisa hidup dalam kebenaran, saya percaya gitu ya. Ada orang-orang yang sudah berdoa lebih dulu, gitu ya. Kalau saudaraku pernah dengar mungkin lagu yang dalam doa ibuku namaku disebut, gitu ya. Itu sebenarnya lagu yang sudah dikarang oleh orang luar ya, orang luar negeri. Itu sebenarnya di sekitar tahun 1800-an itu lagu itu dibuat. Jadi orang ini setiap hari gitu dia sering mendengar bahwa namanya disebut dalam doa ibunya. Ibunya itu terus menaikkan doa untuk dia. Gitu. Akhirnya dia buatlah lagu ini gitu sebagai tanda bahwa inilah hidup dia jadi bisa lebih baik, hidup dia bisa sukses berhasil itu dari waktu dia masih kecil. Ketika dia mulai dewasa, dia bisa hidup berhasil, hidup baik, itu semua karena doa ibunya. Jadi kalau keadaan kita saat ini, ya kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan.
Saya percaya itu bukan karena, kemampuan kita sendiri, tapi saya percaya ada orang-orang yang berdoa buat kita. Ya mungkin kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah tahu gitu, tapi saya percaya, mungkin orang tua kita yang berdoa untuk kita, gitu. Mungkin para hamba-hamba Tuhan yang berdoa, entah dari mana dia berdoa untuk orang-orang yang belum selamat, orang-orang yang terlibat dalam kegelapan gitu ya, orang yang terlibat dalam pornografi, orang yang terlibat dalam seks bebas gitu ya, orang yang terlibat dengan, dunia malam gitu ya, orang yang terlibat dengan dosa-dosa. Saya percaya banyak orang yang berdoa, gitu. Dan itu tujuannya Tuhan sebenarnya. Jadi ketika di bagian atas tadi saudaraku, itu ada doa-doa yang bisa membuat doa-doa kita berhasil. Tetapi ketika doa-doa kita sudah berhasil, kita menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan, ingatlah, doakan juga orang-orang lain di luar sana yang belum menerima keselamatan, yang belum, mengenal Tuhan. Doakan mereka juga. Gitu, dan percaya, mungkin yang kita doakan juga mungkin yang kadang-kadang ketika kita berdoa gitu ya, mungkin keadaan kita juga sedang tidak baik ketika kita berdoa gitu ya. Tetapi percaya gitu, sekecil apapun yang kita doakan, itu Tuhan bisa jawab. Dan Tuhan rindu supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang bisa dilepaskan, banyak orang baru berbalik. Gitu, dan ini juga yang membuat salah satu doa-doa kita bisa berhasil. Kenapa? Karena di ayat terakhir dikatakan bahwa menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi ketika kita berdoa lalu ada orang yang berbalik, itu kan firman Tuhan mengatakan bahwa satu orang berbalik, satu orang bertobat, itu beribu-ribu malaikat bersorak-sorai di sorga. Nah ketika malaikat-malaikat di sorga itu bersorak-sorai, masa istilahnya buat kita yang berdoa, buat kita yang mendoakan, nggak ada eh, nggak ada efeknya sama sekali buat kita, nggak mungkin. Makanya dikatakan ketika ada orang yang berbalik, kita menutupi banyak dosa, arti dosa kita pun itu banyak istilahnya dihapuskan. Dan saudaraku harus ingat bahwa ketika dosa kita dihapuskan, apa yang terjadi saudaraku? Doa kita bisa berhasil, doa kita bisa dijawab Tuhan. Makanya ini yang kita harus sadari bahwa betapa besar kuasa doa sebenarnya. Kenapa lebih banyak orang lebih lebih senang disuruh bekerja keras daripada suruh berdoa? Karena inilah, doa-doa itu bisa bekerja luas, bisa bekerja secara luar biasa. Inilah makanya kenapa kalau orang, mmm, orang-orang percaya, itu banyak, itu berdoa ketika datang ke gereja, berdoa ketika datang beribadah, gitu. Ketika, datang menghadiri KKR-KKR, itu dia berdoa. Tetapi ketika di rumah, dia nggak pernah berdoa. Dia nggak pernah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Iblis juga tahu saudaraku, kalau kita berdoa, hasilnya tuh banyak. Hasilnya itu bisa luar biasa. Makanya di sini dikatakan tadi kan, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Itu kenapa gitu? Jangan kira hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu nggak membutuhkan doa. Waktu Tuhan Yesus berdoa aja di Injil Yohanes, itu dia udah berdoa ketika banyak itu dia supaya para hamba-hamba Tuhan, para murid-muridnya itu bisa menyampaikan yang benar. Ketika menyampaikan banyak orang percaya, itu Tuhan Yesus sudah berdoa untuk semuanya itu. Di Yohanes 17. Banyak itu Tuhan Yesus yang doakan di situ. Ya kita buka sebentar ya saudaraku, Yohanes 17. Tuh, di sini dikatakan bahwa doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau saudaraku baca di sini, ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kalau para hamba-hamba Tuhan pun, itu jangan kira itu nggak membutuhkan doa saudaraku. Butuh juga sama. Makanya ini sih kan dikatakan tadi kan, di ayat berapa tadi kan dikatakan bahwa saling mendoakan. Karena hasil doa itu bisa luar biasa saudaraku. Bisa menyelamatkan banyak jiwa, dan juga menutupi banyak dosa. Dan ketika jiwa banyak yang selamat, dosa-dosa dihapuskan, dosa-dosa diampuni. Bagaimana mungkin sorga nggak bersorak-sorai saudaraku? Sorga itu bersorak-sorai saudaraku. Makanya inilah gitu ya.
Doa-doa yang kita naikkan itu. Jadi jangan jemu-jemu kita berdoa. Tetap harus berdoa. Jangan biarkan juga keadaan-keadaan kita, ya masalah pergumulan kita hadapi yang membuat kita lupa berdoa, yang membuat kita tidak berdoa. Tetap berdoa saudaraku. Doa itu besar kuasanya saudaraku. Besar kuasanya. Makanya di sini doa orang yang benar, dengan yakin doa sangat besar kuasanya. Sangat besar. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus berdoa. Makanya ini saya poin-poinnya tadi dari awal sudah sampaikan bahwa inilah Anda yang membuat doa-doa kita bisa berhasil. Ya, ya jadi berhasil untuk doa-doa yang kita naikkan, juga bisa berhasil untuk doa-doa yang kita doakan untuk orang lain. Jadi inilah yang membuat surga bersukacita, yang membuat apa, Tuhan Yesus juga senang sukacita. Karena inilah gitu ya, doa-doanya bisa berhasil. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ya, demikian firman Tuhan siang hari ini saudaraku, biarlah benar-benar setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan ini bisa membangunkan kita kembali. Mengingatkan kita kembali untuk kita bisa terus berdoa, kita bisa terus percaya gitu ya, bahwa banyak hal-hal yang bisa terjadi lewat doa. Mungkin doa-doanya sepele gitu ya. Gitu ya, mungkin doa-doanya singkat mungkin. Tetapi doa-doa itulah yang bisa membuat segala sesuatu berhasil. Amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah siang hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan siang hari ini. Biarlah benar-benar lewat setiap firman yang disampaikan ini Tuhan, benar-benar bisa membangunkan iman kami kembali. Bisa membangunkan rasa percaya kami kembali Tuhan. Bahwa dengan doa-doa kami percaya bahwa itu sanggup membuat tangan-Mu bekerja, sanggup untuk membuat Engkau menjawab Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman ini. Ya biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menyempurnakan. Roh Kudus-Mu yang bekerja yang akan meluruskan setiap doa-doa yang kami naikkan. Dan biarlah benar-benar Tuhan, lewat firman Tuhan siang hari ini, hidup kami bisa dipulihkan, hidup kami bisa dibangkitkan. Bahkan lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Lebih banyak lagi dosa-dosa diampuni. Kemenangan-kemenangan secara dunia, kemenangan atas dunia, benar-benar kami bisa terima, benar-benar bisa dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Genapi dan sempurnakan firman yang sudah disampaikan Tuhan. Dan biarlah benar-benar Tuhan, lewat ibadah siang hari ini, nama-Mu benar dipermuliakan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan. Dan Kau yang memberkati juga persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dibawa atau apapun yang dipersembahkan. Biarlah semua yang benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu, bisa menyenangkan, bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau yang memberkati supaya benar-benar setiap persembahan kami ini Tuhan, dan bisa kami gunakan, kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Sabtu siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberkati, Kau yang menyertai lewat ibadah-ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga mau menaikkan doa Bapa kami, karena kami juga satu Bapa, kami juga satu iman, kan tuh kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita, terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudusnya, yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan, amin. Demikianlah saudaraku, ibadah Sabtu siang hari ini. Sampai berjumpa kembali untuk ibadah-ibadah SRD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.